Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswaidi. Guys, KPU telah mengumumkan hasil pemilihan presiden secara resmi guys. Jadi secara final KPU menyampaikan bahwa pasangan Prabowo Gibran lah yang memenangkan Pilpres tersebut. Jadi sudah dipastikan bahwa yang akan dilantik di bulan pengganti Bapak Presiden Jokowi adalah Prabowo Gibran. Nah, jadi ini ada isu-isu atau prediksi guys. Pak Prabowo ini kan basicnya militer, pernah menjabat jadi Komandan Kopassus, Jenderal Bintang 3, dan sekarang kemarin tuh baru kita lihat bahwa Bapak Presiden memberikan bintang kehormatan yaitu Jenderal Bintang 4 guys. Wah, ini semakin menarik guys, bahwa kekuatan militer Indonesia bisa sangat kuat di masa pemimpin Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi seperti apa ini posisi kabinet militer di masa jabatan Prabowo Gibran? Mari kita simak berikut nih guys. Jadi ini hanya sekedar prediksi ya, prediksi bukan real. Oke guys, sebelum lanjut mohon dukungannya dengan cara subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe tidak bosan-bosannya saya mengucapkan terima kasih. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Oke, langsung saja tidak perlu lama-lama, kita simak video berikut ini. Saya kenal betul Pak Prabowo, sama-sama tugas di daerah operasi. Susunan militer dalam kabinet apa sih pentingnya? Jawabannya sangat penting. Kabinet Prabowo Gibran yang kemungkinan besarnya akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan harus memilih secara matang siapa nantinya bakal mengisi posisi-posisi strategis di militer. Kenapa begitu? Masalah kudeta militer seperti yang banyak terjadi sekarang di Afrika mungkin akan jauh dari potensi itu di Indonesia. Benar. Tapi masalah pertahanan sekarang adalah isu yang sangat penting, sehingga keamanan nasional punya kedudukan yang vital dalam perkembangan perekonomian dan sosial suatu negara. Prabowo Subianto yang berasal dari militer pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus, pernah jadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, pasti paham betul isu ini. Jadi penting bagi kabinet yang baru memilih dengan tepat siapa yang akan menduduki posisi-posisi penting ini. Yang menarik, ada banyak nama purnawirawan TNI Polri yang masuk dalam tim kampanye kemarin. Beberapa nama jenderal seperti Jenderal Pun TNI Wiranto, Agung Gemelar SBY. Beberapa nama mantan petinggi Polri seperti mantan Kapolri Jenderal Pon Sutarman, Komjen Pol Pon Muhammad Iriawan, atau dikenal dengan Iwan Bule juga masuk. Nama-nama ini bisa jadi pembisik untuk kabinet Prabowo Gibran soal siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan di militer dan kepolisian. Mari kita simak berikut guys. Siapa saja prediksinya? Oke, kita mulai dengan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Prediksi aku sih tetap dijabat Kasat yang sekarang Maruli Simanjuntak. Alasannya bukan karena Maruli adalah menantu dari Luhut Panjaitan. Secara umur masih lama untuk pensiun dan juga karena banyak perannya di TNI. Mengawali karir di Akademi Militer tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang berkarir di militer, Maruli pernah menduduki berbagai posisi dan jabatan strategis di lingkungan TNI. Pernah jadi Komandan Pas Pampres dari tahun 2018 hingga 2020, Pangdam dari tahun 2020-2022, dan jabatan terakhirnya sebelum menjadi Kasat adalah Pangkostrat. Tahu siapa julukannya? Bapak Air. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Angkatan Laut. Tidak. Maruli dijuluki Bapak Air karena gagasannya dalam hal pengadaan air bersih. Maruli memanfaatkan pasukannya mencari sumber-sumber air dan memasang pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di banyak wilayah. Sampai-sampai Maruli dapat penghargaan dari MURI sebagai insan Indonesia yang membantu pengadaan air bersih terbanyak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Membantu masyarakat guys untuk memberikan air bersih kepada masyarakat. Bagaimana dengan Kepala Staf Angkatan Udara?
Untuk jabatan Kasau sebenarnya ada beberapa nama. Ada beberapa pejabat tinggi TNI Angkatan Udara yang menyandang pangkat bintang 3 atau Marsikal Madya. Dan nama Marsdia TNI Kusworo bisa jadi masuk radar karena berpengalaman sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian Kasau. dan Pertolongan Basarnas. Jauh sebelum ditunjuk sebagai Kepala Basarnas, Kusworo punya banyak pengalaman dalam hal posisi strategis. Jadi Danlanut Palembang sampai Danlanut Adi Sumarmo. Dari sini karirnya semakin moncer. Diangkat sebagai Wakil Komandan Sesko-Au, Staf Potensi Dirgantara Angkatan Udara, dan Asisten Personalia Panglima TNI. Nama lain selain Kusworo ada Andiawan Martono Putra yang juga punya potensi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Mengingat pengalamannya sebagai Wakil Kasau, prestasinya juga mentereng. Andiawan adalah pilot pesawat F-16 baik Tin Falcon dengan peraih 1000 jam terbang. Andiawan juga tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Udara. Nama yang akan menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Laut juga menarik untuk kita ulik. Saat ini setidaknya juga ada beberapa perwira di TNI Angkatan Laut yang punya pangkat bintang 3 dengan usia antara 55 hingga 57 tahun. Nama Laksamana Muhammad Ali yang menjabat Kasal era Jokowi bisa jadi masuk daftar, mengingat umurnya yang Kasal. sekarang masih berpotensi menjabat sebagai Kasal kembali. Selain punya karir militer yang bagus berkaitan dengan pendidikan umumnya, Laksamana Muhammad Ali sudah menempuh pendidikan tinggi jenjang S1 jurusan ekonomi dan S2 jurusan manajemen. Selama berkarir di militer, sejumlah tanda jasa bergengsi telah dikantonginya, mulai dari bintang, satya lancana hingga gelar kehormatan. Tapi yang paling seksi untuk kita bahas tentunya adalah posisi jabatan Panglima TNI. Siapa setelah Jenderal Agus Subianto? Atau masih ada kemungkinan ia akan menjabat kembali sebagai Panglima, mengingat masa pensiunnya baru pada tahun 2025. Ditambah Jenderal Agus disebut sebagai orangnya Jokowi. Apakah Jenderal Agus Subianto akan diangkat kembali di masa pemerintahan Prabowo? Potensinya iya, alasannya bukan karena nama belakangnya yang sama, tapi kedekatan antara Prabowo dan Agus. Selepas akabari dengan pangkat Letnan II, Agus Subianto termasuk perwira muda yang direkrut oleh Prabowo untuk dilatih sebagai anggota Kopassus untuk ke Timur-Timur. Hubungan keduanya juga semakin dekat setelah Agus Subianto menjabat sebagai Komandan Pas Pampres. Bahkan saat ditanya soal Jenderal Agus Subianto akan menjabat sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono, Prabowo memberikan gestur acungan jempol dan senyuman. Tapi ada kabar miring tentangnya. Jenderal Agus Subianto adalah Pati TNI Angkatan Darat dengan karir militer tercepat menjadi Panglima TNI. Makanya disebut pengangkatan Agus Subianto syarat nepotisme sejak mulai dipercaya menjadi perisai hidup Presiden Jokowi dengan menjabat sebagai Dan Pas Pampres 2020-2021. Masih ada beberapa jabatan strategis yang juga penting untuk kita bahas. Pertama adalah jabatan Kapolri. Apakah nama Listio Sigit akan tetap jadi Kapolri? Itu bisa jadi. Kenapa? Karena umur Listio Sigit yang baru menginjak 55 tahun sekarang. Bagi masyarakat umum, usia 55 tahun memang angka yang cukup tua. Tapi di institusi Polri, 55 tahun adalah usia yang potensial untuk menjabat sebagai Kapolri. Apakah Listio Sigit akan dipakai saat Prabowo menjabat? Memang tidak ada hubungan kedekatan yang tersorot dari keduanya, hanya sekali dua kali. Tapi tidak dengan Jokowi, hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Pada tahun 2014, kedekatan Jokowi dan Listio berlanjut. Setelah memenangkan pemilu 2014, Jokowi menunjuk Listio sebagai ajudannya. Sebelum akhirnya menjabat Kabareskrim, Listio sempat menjadi Kapolda Banten, dan selanjutnya menjabat Kadif Propam Mabes Polri. Lalu kemudian Jokowi mengajukan Listio Sigit sebagai calon tunggal untuk Kapolri. Faktor kedekatan dengan Jokowi ini bisa berdampak pada keputusan Prabowo dalam memilih kembali Listio sebagai Kapolri. Jabatan yang kedua yang juga strategis adalah jabatan Wakapolri. Jabatan ini terakhir dipegang oleh Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto.
Tapi jika Listio Sigit kembali menjadi Kapolri, nama Wahyu Widana bisa masuk bursa jabatan Wakapolri. Untuk sekarang jabatan Wahyu Widana adalah Kabareskrim. Biasanya posisi ini akan loncat menjadi Wakapolri atau tidak Kapolri. Alasan kuatnya adalah Wahyu Widana dan Listio Sigit merupakan satu angkatan. Soal prestasi juga terbilang cemerlang. Wahyu adalah peraih Adi Makayasa atau gelar lulusan terbaik Akpol. Karir Wahyu kian menanjak ketika tahun 2021 dia dipercaya menjabat sebagai asisten Kapolri bidang SDM. 2 tahun setelahnya atau tepat 26 Februari 2023, Wahyu ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam. Saat itu, Jenderal Bintang 3 tersebut menggantikan Komjen Ahmad Doviri dimutasi menjadi Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri. Baru 4 bulan menjabat, Wahyu dipercaya Kapolri sebagai Kabareskrim, terhitung sejak 24 Juni 2023. Satu jabatan lagi yang penting untuk kita bahas. Apa itu? Jabatan Kepala Badan Intelijen Negara. Ada beberapa nama yang bisa jadi akan menggantikan Budi Gunawan yang sudah dari tahun 2016 menjadi Kepala BIN. Nama Budi Gunawan sejak lama diisukan akan digeser karena isu kedekatannya dengan Megawati Soekarno Putri. Nama yang paling menguat adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Ada banyak alasan, salah satunya karena hubungan kedekatannya dengan Prabowo. Ex-Kasat ini menyatakan dukungannya ke pasangan Prabowo Gibran. Bentuk dukungan ini kemudian bisa mengantarkan Dudung menduduki jabatan Kepala BIN. Kasat, guys. Oke guys, jadi itulah tadi prediksi susunan Kabinet Militer Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Gibran, guys. Jadi semakin kuat bukan? Jadi militer Indonesia kini semakin disegani. Apalagi presidennya adalah mantan Jenderal Kopassus, guys. Di mana Kopassus itu adalah pasukan elit Angkatan Darat yang siap tempur, yang siap rela membela negara ini. Jadi Kopassus itu tidak sembarangan, guys. Masuk Kopassus itu ada tes-tes tertentu, guys, yang memang orang khusus saja yang bisa masuk untuk jadi pasukan khusus di Angkatan Darat. Jadi itulah guys tadi prediksinya. Di tangan Prabowo semoga militer Indonesia semakin kuat, semakin disegani, semakin jaya, Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Saya sempat berpikir kemarin ada Cak Imin bilang, untuk apa beli alutsista negara, untuk apa beli ini, mending beli pangan untuk rakyat. Ya, kadang orang yang nggak ngerti militer ya seperti itu guys. Kita itu mempersenjatai negara lengkap agar negara-negara itu segan dengan Indonesia, tidak mau memecah belah, tidak mau menjajah Indonesia karena takut dengan kekuatan militer kita. Ya kalau kita militernya alatnya ala kadarnya dan segala macam, nggak usah negara luar. Kadang negara kita sendiri yang diadu domba pun kewalahan kita akan membela. Itulah. Aduh, Cak Imin. Udahlah, memang nggak pantas Anda jadi calon presiden. Oke guys, jadi itulah tadi prediksi Kabinet Militer Indonesia yang dipimpin Bapak Prabowo Subianto. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah hadir di channel Joni Iswahidi. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga dukungannya di channel Hiburan Populer. Untuk linknya sudah saya sematkan di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga ya guys. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.